Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah yang bertema Revolusi Prancis. Pertama, apa sih yang dimaksud dari Revolusi Prancis? Revolusi Prancis merupakan suatu periode pergolakan politik yang dipelopori oleh gerakan sosial radikal yang ingin merubah tatanan kehidupan pemerintahan negara yang semula bersifat monarki absolut menjadi sosial demokrasi. Revolusi Prancis dimulai pada 14 Juli 1789 pada saat rakyat kota Paris menyerbu penjara Bastille. Sebab terjadinya revolusi Prancis adalah krisis ekonomi, hutang akibat perang, gaya hidup keluarga raja yang sangat suka berpoya-poya. Rakyat harus menanggung pajak lebih besar dari semua golongan. Awal tumbuhnya semangat revolusi Prancis adalah karena yang pertama kekuasaan raja yang absolut. Contohnya seperti kekuasaan raja yang tidak boleh ditentang dan raja memiliki wewenang penuh atas hukum dan pemerintahan. Louis ke-17 adalah Raja Prancis dari dinasti Bourbon sejak tahun 1774 hingga 1792, menggantikan kakeknya Louis ke-15. Marie Antoinette adalah Ratu Prancis terakhir sebelum Revolusi Prancis. Dia lahir di Australia dan anak ke-15 dari 16 anak Maria, Teresa, dan Prancis I Kaisar Romawi Suci. Revolusi Prancis yang pertama terjadi gagalnya sidang Etats Generaux 5 Mei 1789. Perwakilan rakyat yang terdiri atas 3 golongan yaitu kelompok agama, bangsawan, dan rakyat biasa. Lalu selanjutnya diadakannya sidang pembentukan Dewan Nasional Assemblée Nationale 14 Juni 1789. Hasil dari sidang ini adalah dengan diadakannya sumpah lapangan tenis. Kemudian dilanjut dengan pembentukan Assemblée Nationale Constitut Dewan Konstitut Nasional pada 9 Juli 1789 yang melemahkan wibawa raja. Pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille. Hal tersebut mengawali terjadinya revolusi menentang pemerintahan raja yang absolut. Bangunan kastil itu digunakan raja untuk memenjarakan tahanan politik. Karenanya, Bastille menjadi simbol kesewenang-wenangan raja. Bernard René Jordan Delaunay, yaitu gubernur militer Bastille, naik ke benteng dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Massa pun merangsek masuk dan berhasil menyita museum dan meriam. Selain sebagai bentuk perlawanan menjadi arti penting, kaum revolusioner Prancis merebut penjara Bastille adalah untuk mengamankan persenjataan. Para tahanan politik pun dibebaskan. Saat Delaunay dibawa ke Hotel de Ville untuk diadili, massa yang keburu emosi justru menyerangnya sampai tewas. Gelombang semangat revolusioner meluas dengan cepat hingga ke pedesaan. Para petani berontak melawan penguasa daerah yang selama ini mengeksploitasi rakyat miskin. Mereka menjarah dan membakar rumah para petugas, pemungut pajak, dan tuan tanah. Pada tahun 1791 dan 1792 terjadi pecahan di golongan ketiga, yaitu faksi Girondin golongan Portugis dan faksi Montagne golongan rakyat jelata, lalu dimenangkan oleh Montagne. Lalu setelah itu terjadi tuntutan eksekusi terhadap Raja Louis yang ke-17 pada tanggal 21 Januari 1793 dan Ratu Maria Antoinette pada 16 Oktober 1793. Pemerintah Konvensi Nasional 1793-1794 terjadinya krisis konstitusi dan kekacauan dalam negara pasca eksekusi Louis ke-17. Lalu Maxime Robespierre, pemimpin Komite Keamanan Publik, bersama dengan kelompok Jacobin mengambil ahli pemerintah, menangkap dan eksekusi pendukung gerakan kontrak revolusi. Tetapi karena kebijakan
tersebut telah menimbulkan teror di masyarakat Prancis. Maka pada 28 Juli 1794, Robespierre dan pengikut dieksekusi mati. Pada pemerintah Direktori 1795 dan 1799, kekuasaan negara dilaksanakan secara kolektif yang dipegang oleh beberapa orang direksi. Salah satu adalah Napoleon Bonaparte, tetapi pemerintah tidak berjalan efektif dan akhirnya Napoleon melakukan coup dan membentuk pemerintah konsulat, di mana Napoleon terjadi Samsat pertamanya. Lalu akhir pada 1804 Napoleon berkuasa dan mengangkat dirinya menjadi Kaisar Prancis. Perebutan Bastille melambangkan akhir dari rezim kerajaan. Salah satu hasil revolusi Prancis adalah berhasil menggulingkan monarki yang berkuasa ribuan tahun. Pada 1792, monarki resmi dihapuskan dan disusul berdirinya Republik Prancis yang menganut nilai liberté atau kebebasan, égalité atau kesetaraan, dan fraternité atau persaudaraan. Revolusi Prancis berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon diangkat menjadi Kaisar Prancis. Revolusi berhasil menguasai istana pada tanggal 16 Januari 1793 Masehi. Prancis di bawah pemerintah revolusioner membentuk negara dengan tentara milisi dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang bersemboyan Liberté, Égalité, dan Fraternité, atau yang diabadikan pada warna bendera biru, putih, merah. Sementara itu, rakyat terus mengobarkan revolusi. Mereka menyanyikan lagu Marseillaise, yang dimana lagu tersebut menjadi lagu nasional sekarang. Cukup sekian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.